Jemaat diundang berdiri. Kita akan menaikkan nyanyian pembukaan prosesi kita dengan menaikkan lagu dari PKJ 170, Terbitlah Kini Sang Matahari. Kebaktian ini berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara. Dan menyertai saudara juga. Hari ini saudara-saudara kita diberi tema komunitas cinta kasih. Apa isi komunitas cinta kasih itu akan kita gumuli dalam ibadah ini. Mari kita memuji Tuhan. PKJ 129. Hatiku
Marilah saudara kita berdoa mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Di dalam kerendahan hati kami, ya Tuhan, kami datang kepadamu, seraya mengaku dosa-dosa kami yang jauh lebih banyak tidak kami sadari ketimbang yang kami sadari. Kami mengaku Tuhan bahwa di hadapan-Mu sering kami menjadi orang-orang yang arogan oleh karena kami berasumsi kami lebih baik dari orang-orang lain. Kami merasa diri kami setia, padahal sering kami dapati tidak setia. Kami merasa diri kuat, tetapi sering mendapati diri justru lemah. Kami sering merasa sudah menjalani perintah-perintah Tuhan, tetapi kalau kami pikirkan dengan saksama, jelaslah bahwa ada lebih banyak lagi perintah-Mu yang tidak berwujud dalam hidup kami. Ampuni kami oleh karena kami sering lebih percaya kepada doktrin dan pengajaran ketimbang kepada Tuhan sendiri. Ampuni kami karena kami kurang sanggup mengampuni orang lain, padahal Tuhan mengajarkan kami untuk mengampuni. Ampuni kami karena kurang bisa melihat dosa-dosa kami sendiri atau berusaha menutupinya. Inilah kami Tuhan umat-Mu yang dengan berbagai latar belakang kehidupan menjalani hidup dalam banyak kekurangan, terseret oleh dunia kami ketimbang terseret oleh Tuhan. Jadi ampunilah kami ya Bapa. Ampuni kami di dalam pengorbanan Kristus yang telah mencurahkan darahnya dan nyawanya untuk pengampunan dosa orang-orang yang percaya. Terpujilah nama-Mu di dalam Kristus, Anak Domba Allah yang mengangkut dosa seluruh isi dunia ini. Amin. Hapuskan semua kesalahanku,
Berita anugerah saya kutip dari 1 Petrus pasal 2 ayat 9 dan 10 yang berbunyi demikian. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi sekarang telah beroleh belas kasihan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Salam kawanku, salam kawanku, salam, salam. Damai Kristus besertamu. Salam, salam. Salam kawanku, salam kawanku, salam, salam. Damai Kristus besertamu. Salam, salam. Salam kawanku, salam kawanku, salam, salam. Damai Kristus besertamu. Salam, salam. Ada yang tanya kepadaku, siapa Yesus yang jadi junjunganku? Dia juru selamat dan Tuhanku. Artinya ku beritahukan kepadamu, Dia segalanya bagi diriku. Dia segalanya dalam hidupku. Dia mati bagiku, aku jadi baru. Dia ingin menjadi juru selamatku. Ada yang tanya kepadaku, siapa Yesus yang jadi junjunganku? Dia juru selamat dan Tuhanku. Artinya ku beritahukan kepadamu, Dia segalanya bagi diriku. Dia segalanya dalam hidupku. Dia mati bagiku, aku jadi baru. Dia ingin menjadi juru selamatku. Kita akan mendengarkan persembahan dari Angklung Hosiana.
Baik, saudara-saudara, marilah kita masuki liturgi firman dan kita berdoa agar roh Tuhan menolong kita semua. Setelah puji-pujian kami naik ke hadapan-Mu Tuhan, termasuk persembahan permainan angklung, sekarang tibalah kami kepada saat di mana firman-Mu akan diberitakan, Alkitab dibacakan. Sebab itu kami mohon roh Tuhan memurnikan niat kami, sebab niat kami yang paling baik pun selalu mengandung cacat. Kiranya roh Tuhan membuat kami mengerti, membuat kami faham, membuat kami bertindak dan beraksi di tengah dunia ini. Sekarang ini kami mau sisihkan diri kami agar Tuhan mempunyai ruang di dalamnya. Kami mau kosongkan hati kami supaya Tuhan mempunyai tempat yang paling tepat dan paling terhormat di dalamnya. Kami mau mengangkat hati kami kepadamu Tuhan, agar kami tertular oleh kekudusan Tuhan. Kami rindu pemberitaan firman mengubahkan kami makin selaras dengan maksud Tuhan. Kami merindukan suara Tuhan, bukan suara pengkhotbah. Karena itu biarlah roh Tuhan membisikkannya di hati kami dan ajar kami mengenalinya, supaya kami berjumpa dengan Tuhan. Bersama umat-Mu, ya Bapa, kami berseru, berfirmanlah Engkau kepada kami, ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu bukan saja siap sedia mendengar, tetapi juga rindu mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup kekal selama-lamanya. Amin. Pembacaan Alkitab dari 2 Samuel 2 pasal 11 ayat yang ke-26. Pembacaan Alkitab dari 2 Samuel 2 pasal 11 ayat yang ke-26. Dua Samuel 11 ayat yang ke-26. Ketika didengar istri Uria bahwa Uria suaminya sudah mati, maka merataplah ia karena kematian suaminya itu. Setelah lewat waktu berkabung, maka Daud menyuruh membawa perempuan itu ke rumahnya. Perempuan itu menjawab istrinya, dan melahirlah seorang anak laki-laki baginya. Tetapi hal yang telah dilakukan Daud itu adalah jahat di mata Tuhan. Tuhan mengutus Natan kepada Daud,
ia datang kepada Daud dan berkata kepadanya, "Ada 2 orang dalam satu kota, yang seorang kaya, yang lain miskin. Si kaya mempunyai sangat banyak kambing domba dan lembu sapi. Si miskin tidak mempunyai apa-apa, selain dari seekor anak domba betina yang kecil yang dibeli dan dipeliharanya. Anak domba itu menjadi besar padanya bersama-sama dengan anak-anaknya, makan dari suapnya dan minum dari pialanya, dan tidur di pangkuannya seperti seorang anak perempuan baginya. Pada suatu waktu orang kaya itu mendapat tamu, dan ia merasa sayang mengambil seekor dari kambing dombanya atau lembunya untuk memasaknya bagi pengembara yang datang kepadanya itu. Jadi ia mengambil anak domba betina kepunyaan si miskin itu dan memasaknya bagi orang yang datang kepadanya itu. Lalu Daud menjadi sangat marah karena orang itu, dan ia berkata kepada Natan, "Demi Tuhan yang hidup, orang yang melakukan itu harus dihukum mati, dan anak domba betina itu harus dibayar gantinya 4 kali lipat, karena ia telah melakukan hal itu, dan oleh karena itu ia tidak kenal belas kasihan." Kemudian berkatalah Natan kepada Daud, "Engkaulah orang itu. Beginilah firman Tuhan Allah Israel, akulah yang mengurapi engkau menjadi raja atas Israel, dan akulah yang melepaskan engkau dari tangan Saul. Tetapi kuberikan seisi rumah Tuanmu kepadamu, dan istri-istri Tuanmu ke dalam pangkuanmu. Aku telah memberikan kepadamu kaum Israel dan Yehuda. Dan seandainya itu belum cukup, tentu kutambah lagi ini dan itu kepadamu. Mengapa engkau menghina Tuhan dengan melakukan apa yang jahat di matanya? Uria orang Het itu kau biarkan ditewaskan dengan pedang. Istrinya kau ambil menjadi istrimu, dan dia sendiri telah kau biarkan dibunuh oleh pedang Bani Amun. Oleh sebab itu, pedang tidak akan menyingkir dari keturunanmu sampai selamanya, karena engkau telah menghina aku dan mengambil istri Uria orang Het itu untuk menjadi istrimu." Ayat yang ke-13, lalu berkatalah Daud kepada Natan, "Aku sudah berdosa kepada Tuhan." Dan Natan berkata kepada Daud, "Tuhan telah menjauhkan dosamu itu, engkau tidak akan mati. Walaupun demikian, karena engkau dengan perbuatan ini telah sangat menista Tuhan, pastilah anak yang lahir bagimu itu akan mati." Kemudian pergilah Natan ke rumahnya, dan Tuhan menudahi anak yang dilahirkan itu, bekas istri Uria, bagi Daud sehingga ia sakit. Demikianlah firman Tuhan. Kau perlindunganku, Kau jaga hidupku dari kesesakan, sehingga ku lepas dan bersoraklah. Kau perlindunganku, Kau jaga hidupku
sehingga ku lepas dan bersoraklah. Bahagialah orang yang ditutupi dosanya, semua pelanggarannya telah Tuhan ampuni. Bahagialah orang yang tak berjiwa penipu, yang tiap kesalahannya tidak diperhitungkan. Kau perlindunganku, kau jaga hidupku dari kesesatan, sehingga ku lepas dan bersoraklah. Tulang-tulangku lesu selama berdiam diri, karena sepanjang hari terus aku mengeluh. Karena siang dan malam tanganmu menekanku, bak musim panas yang terik, oh keringlah sumsumku. Kau perlindunganku, kau jaga hidupku dari kesesatan, sehingga ku lepas dan bersoraklah. Ku ungkapkan dosaku, tidaklah ku sembunyikan. Ya Tuhan, ku akui pelanggaranku semua. Lalu kau ampuni semua kesalahanku, setiap kesalahan oleh karena dosaku. Kau perlindunganku, kau jaga hidupku dari kesesatan, sehingga ku lepas dan bersoraklah. Orang-orang yang saleh, berdoalah kepadamu selagi engkau dapat ditemui umatmu. Maka sesungguhnya di waktu datang banjir, terjadi banjir yang besar, itu tak melandanya. Kau perlindunganku, kau jaga hidupku dari kesesatan, sehingga ku lepas dan bersoraklah. Pembacaan Kitab Galatia 2 ayat 15, yang terutama juga untuk orang Kristen keturunan Yahudi.
Menurut kelahiran, kami adalah orang Yahudi dan bukan orang berdosa dari bangsa-bangsa lain. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu, kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus, supaya kami dibenarkan oleh iman dalam Kristus dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Tetapi jika kami sendiri, sementara kami berusaha untuk dibenarkan dalam Kristus, ternyata adalah orang-orang berdosa, apakah hal itu berarti bahwa Kristus adalah pelayan dosa? Sekali-kali tidak. Karena jikalau aku membangun kembali apa yang telah kurombak, aku menyatakan diriku sebagai pelanggar hukum Taurat. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Aku tidak menolak kasih karunia Allah. Sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Demikianlah firman Tuhan. Pembacaan ketiga, saudara-saudara, adalah dari Lukas pasal 7 ayat 36 sampai pasal 8 ayat 3. 7 ayat 36 sampai 8 ayat 3. Seorang Farisi mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu lalu duduk makan. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Sambil menangis, ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, ia berkata dalam hatinya, "Jika ia ini nabi, tentu ia tahu siapakah dan orang apakah perempuan yang menjamahnya ini. Tentu ia tahu bahwa perempuan ini adalah seorang berdosa." Lalu Yesus berkata kepadanya, "Simon, ada yang hendak kukatakan kepadamu." Saud Simon, "Katakanlah, Guru." Ada dua orang yang berhutang kepada seorang pelepas uang. Yang seorang berhutang 500 dinar, yang lain 50. Karena mereka tidak sanggup membayar, maka ia menghapuskan hutang kedua orang itu. Siapakah di antara mereka yang akan terlebih mengasihi dia? Jawab Simon, "Aku kira dia yang paling banyak dihapuskan hutangnya." Kata Yesus kepadanya, "Betul pendapatmu itu." Dan sambil berpaling kepada perempuan itu, ia berkata kepada Simon, "Engkau lihat perempuan ini? Aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberi aku air untuk membasuh kakiku. Tetapi dia membasahi kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk ia tiada henti-hentinya mencium kakiku.
Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi Dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah berbuat kasih, banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Lalu ia berkata kepada perempuan itu, dosamu telah diampuni. Dan mereka yang duduk makan bersama dia berpikir dalam hati mereka, siapakah ia ini sehingga ia dapat mengampuni dosa? Tetapi Yesus berkata kepada perempuan itu, imanmu telah menyelamatkan kau, pergilah dengan selamat. Tidak lama sesudah itu Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa, memberitakan Injil Kerajaan Allah. Ke-12 muridnya bersama-sama dengan dia, dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat, Yohana istri Kusa bendahara Herodes, Susana, dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Haleluya. Khotbah ini terdiri dari 3 bagian, saudara-saudara, masing-masing dari sudut pandang yang berbeda. Yang pertama, sudut pandang dari Simon, orang Farisi itu. Kalau saudara-saudara dan saya menjadi Simon yang mengundang Yesus makan di rumah kita, lalu tiba-tiba ada orang yang tidak kita kenal, perempuan, tidak diharapkan, tidak diundang, masuk, nyelonong dalam rumah kita, kira-kira kita berbuat apa? Kita nggak kenal, nggak diundang, nggak diharapkan, kita lagi makan sama tamu, terus tiba-tiba dia masuk. Kalau kita berbuat apa? Usir ya? Kejam amat. Ya, kaget ya. Simon nggak kaget. Dan itu tidak akan terjadi kepada kita karena rumah kita semua ada pagernya, ada kuncinya. Tapi rumah Simon nggak ada pagernya. Orang bisa masuk. Tapi reaksi sama. Sebetulnya yang wajar ialah dia terusik dengan kehadiran perempuan itu. Apalagi dia tahu perempuan itu adalah perempuan yang berdosa. Tetapi anehnya ialah dia tidak berbuat apa-apa. Dia diam saja. Dia nonton saja. Jadi dari sudut ini sebetulnya Simon ini orangnya rada sopan, santun, dapat menahan diri. Pertanyaannya ialah kenapa? Dan pertanyaan kenapa dia begitu ada kaitannya dengan pertanyaan kenapa dia mengundang Yesus makan di rumahnya. Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan ini, saudara-saudara, ada di ayat-ayat sebelum perikop yang kita baca. Dalam keseluruhan Injil Lukas ada pertanyaan besar tentang siapakah Yesus itu. Kalau saudara udah tahu ya Yesus itu siapa ya? Sebab tadi kita udah nyanyi itu. Ada yang tanya kepadaku, siapa Yesus? Terus jawabnya, dia segalanya bagi diriku.
Dia segalanya dalam hidupku. Dia mati bagiku, aku jadi baru. Dia ingin menjadi juru selamatmu. Itu nyanyian kita. Tapi praktek hidup kita nggak tahu. Itu harus dicek dan recheck. Ada banyak orang dalam Injil Lukas memandang Yesus seperti nabi besar. Mungkin seperti Elia atau mungkin seperti Elisa. Kenapa? Karena Elia dan Elisa membangkitkan orang mati. Dan Yesus menurut perikop sebelum perikop kita baru membangkitkan seorang pemuda di kota Nain. Lebih lagi, Injil Lukas pasal 7 juga bercerita mulai ayat 18 tentang Yohanes Pembaptis yang berada dalam penjara, juga dipenuhi keinginan tahu tentang Yesus. Sehingga karena tidak bisa datang sendiri, Yohanes Pembaptis mengutus 2 muridnya untuk bertanya kepada Yesus. Apa pertanyaannya? Engkaukah yang akan datang itu? Maksudnya Mesias yang jalannya dipersiapkan oleh Yohanes Pembaptis? Atau haruskah kami menantikan seorang lain? Yesus tidak langsung menjawab pertanyaan itu, melainkan sibuk menyembuhkan orang dari segala penyakit dan penderitaan dan dari roh-roh jahat. Dan dia mengaruniakan penglihatan kepada banyak orang buta. Baru setelah kesibukannya selesai, Yesus menjawab 2 murid Yohanes itu begini. Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu lihat dan kamu dengar. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Keingintahuan yang sangat besar yang digambarkan oleh Injil Lukas untuk mengenal dan mengetahui siapa Yesus yang sebenarnya inilah yang menjadi latar belakang dan menjelaskan kenapa Simon begitu sopan, begitu santun. Kenapa dia mengundang Yesus makan di rumahnya. Simon juga dipenuhi dengan keinginan tahu tentang Yesus. Jadi peristiwa datangnya perempuan berdosa itu adalah sebuah batu uji. Apakah Simon orang Farisi itu akan mengenali Yesus yang sebenarnya atau tidak? Ini menimbulkan pertanyaan kepada kita. Sekali lagi, harap jangan marah. Seberapa banyak dari kita yang betul-betul mengenal Yesus? Seorang teolog Inggris, Maclaren namanya, mengatakan dewasa ini di abad ke-21 kita mengenal banyak sosok Yesus. Sosok Yesus yang diperkenalkan oleh gereja dan kekristenan. Ada 7 sedikitnya. Ada baiknya Anda mendengar. Yang pertama ialah Yesus dari kain flanel sekolah minggu, yaitu Yesus yang mencintai semua anak dari segala bangsa tanpa memandang warna kulit. Kedua, Yesus dari Protestan konservatif, yaitu Yesus yang telah rela mati untuk kita masing-masing secara individual. Dan Yesus yang begini sangat ingin semua orang masuk agama Kristen. Ketiga, Yesus yang disajikan oleh gereja karismatik dan pentakostal. Ini adalah Yesus yang sangat dekat dan sangat akrab. Sampai kalau berdoa pun disapa selamat pagi, selamat sore, selamat siang, selamat malam. Sampai-sampai tidak banyak berbicara tentang dunia selebihnya.
Keempat adalah Yesus dari Katolik Roma yang banyak bicara kepada dunia. Yesus yang mengutus gereja pergi ke tengah dunia untuk memproklamasikan kebebasan dan pembebasan. Kelima adalah Yesus dari Gereja Ortodoks Timur, bagian dari Kristianitas yang berfokus kepada Yesus yang memasuki dunia dan kemudian membiarkan dunia masuk ke dalam dirinya. Keenam, Yesus dari gereja Protestan liberal yang mengutus gereja ke tengah dunia, bukan hanya dunia individual, melainkan juga dunia sosial dan dunia politik demi menggarami, menerangi struktur sosial dan struktur politik dunia itu. Ketujuh adalah Yesus yang diberitakan oleh gereja Anabaptis dan Bala Keselamatan yang mengumpulkan komunitas murid-murid yang berniat menjadi umatnya, lalu melakukan pekerjaan-pekerjaannya tidak lebih dan tidak kurang. Dengan 7 prototipe itu, saudara-saudara, Yesus yang mana yang kita kenal? Kalau kita katakan Yesus dari kain flanel sekolah minggu, ternyata kita kok merasa syak terhadap warna kulit, terhadap etnik, dan sebagainya. Tidak lagi seperti anak-anak sekolah minggu. Sepertinya Yesus sekolah minggu bukan Yesus kita lagi. Menurut Injil Lukas, Yesus itu, ini yang harus kita kenal, adalah Yesus yang mengubah orang buta jadi melihat, orang lumpuh jadi berjalan, orang kusta jadi tahir, orang tuli jadi mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Ini benar menyangkut kebutuhan fisik, tetapi juga benar menyangkut kebutuhan spiritualitas orang-orang tersebut. Yang buta, yang lumpuh, yang kusta, yang tuli, yang mati secara spiritual. Dan kabar baik bagi orang miskin, yakni keluar dari kemiskinan. Kapankah terakhir kali kita terlibat dalam misi Yesus seperti ini? Dan itulah yang patut kita renungkan kalau kita ingin menyanyi dengan hati kita, Dia segalanya bagi diriku, Dia segalanya dalam hidupku, Dia mati bagiku, aku jadi baru, Dia ingin menjadi juru selamatmu. Kedua, saudara-saudara, perempuan berdosa. Perempuan ini seperti dinyatakan oleh Injil Lukas memang perempuan berdosa. Kita tidak tahu dosanya apa. Sebagian penafsir mengatakan dia itu pelacur. Injil Lukas tidak mengatakan itu. Hanya mengatakan dia perempuan berdosa. Kalau dia sungguh pelacur, dia sudah dirajam, sudah mati lama. Perempuan itu tampaknya memang dipenuhi dengan rasa berdosa. Coba kita lihat. Pertama-tama, dia datang kepada Yesus dalam keadaan menangis, sehingga air matanya jatuh ke kaki Yesus. Kalau cuma setetes, tidak bisa membersihkan kaki Yesus. Tetapi rupanya air matanya berderai terus sampai kaki Yesus menjadi basah. Dia ini merasa berdosa, bahkan tidak berani mendatangi Yesus dari depan. Dia mendatangi Yesus dari belakang ke arah kaki Yesus. Mungkin dia merasa tidak layak. Mungkin dia merasa tidak tahan terhadap pandangan mata Yesus. Dan kedua, Lukas mencatat perempuan itu membasahi kaki Yesus dengan air matanya begitu banyak tentunya,
sampai dia harus menyekanya dengan rambutnya. Ketiga, untuk menyeka kaki Yesus yang basah dengan air matanya dengan rambutnya, dia harus membuka ikatan rambutnya dan dipakai menyeka kaki Yesus. Perempuan Yahudi baik-baik tidak akan membuka ikatan rambutnya di muka publik, sebab itu sangat-sangat tidak sopan. Ini menegaskan bahwa perempuan itu adalah perempuan berdosa. Sebab membuka rambut di depan publik atau di luar publik adalah simbol tindakan seksual. Tampaknya ia sudah biasa melakukan hal tersebut. Lalu kata Lukas, perempuan ini mencium kaki Yesus dan meminyakinya dengan minyak wangi. Yesus diam saja. Simon Farisi juga diam saja. Walaupun Simon berkata dalam hatinya, jika dia ini, Yesus ini, nabi, tentulah ia tahu siapa dan apakah perempuan yang menjamahnya. Tentu ia tahu bahwa perempuan itu adalah seorang berdosa. Tapi Yesus mengetahui apa yang dikatakan di dalam hati Simon. Yesus tidak langsung menegur, melainkan Yesus menceritakan sebuah perumpamaan. Kalau dipersingkat, perumpamaan itu bunyinya begini. Ini adalah perumpamaan tentang dua orang yang berhutang 500 dinar dan 50 dinar. Karena tidak sanggup membayar, maka hutang mereka dihapuskan oleh pemberi hutang. Dan Yesus meminta Simon menilai, manakah dari dua pengutang itu yang lebih mengasihi pemberi hutang. Simon dengan cepat menjawab, aku kira dia yang paling banyak dihapuskan hutangnya, yang paling mengasihi. Dan Yesus membenarkan. Peribahasa perumpamaan, saudara-saudara, adalah sebuah cara yang dipakai dalam Alkitab untuk mengajar orang berpikir secara lain. Bukan ceritanya yang penting, tetapi makna yang disetujui oleh pendengarnya, itulah yang penting. Simon, orang Farisi itu menjadi mengerti kekurangannya sendiri. Seperti dikontraskan oleh Yesus dibanding perempuan berdosa. Aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberi aku air untuk membasuh kakiku. Tetapi dia membasuh kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku, tapi sejak aku masuk ia tiada henti-hentinya mencium kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Perumpamaan juga menolong pendengar menyadari bukan saja kekurangan, melainkan juga dosa-dosa. Nabi Nathan yang tadi pertama kali dibaca memakai cara ini juga terhadap Daud yang berdosa. Nathan bercerita, ada dua orang dalam satu kota, yang satu kaya, satu miskin. Si kaya punya banyak kambing domba, lembu sapi. Si miskin tidak punya apa-apa selain seekor anak domba betina yang kecil, yang dibeli, yang dipelihara. Dan anak domba itu menjadi besar padanya bersama-sama dengan anak-anaknya, makan dari suapnya, minum dari pialanya, tidur di pangkuannya, seperti seorang anak perempuan baginya. Tetapi pada suatu hari orang kaya itu mendapat tamu, dan ia merasa sayang mengambil seekor dari kambing, domba, dan lembu sapinya untuk memasaknya bagi pengembara atau tamu yang datang kepadanya itu. Jadi dia mengambil anak domba betina, satu-satunya kepunyaan si miskin, dan
menyembelihnya, memasaknya bagi tamunya. Dan kitab 2 Samuel mengatakan, mendengar cerita itu Daud sangat marah. Dia merasa sebagai raja di kerajaan itu tidak boleh ada orang yang bersikap tidak adil seperti itu. Daud berkata, demi Tuhan yang hidup, orang yang melakukan itu harus dihukum mati. Dan anak domba betina itu harus dibayar gantinya 4 kali lipat. Karena ia telah melakukan hal itu dan oleh karena ia tidak mengenal belas kasihan. Lalu seperti yang menyemes bola ngambang, Nabi Nathan langsung berkata, engkaulah orang itu. Mengapa engkau menghina Tuhan dengan melakukan apa yang jahat di matanya? Maka Daud sadar sedalam-dalamnya akan dosa yang diperbuatnya, yaitu perzinahan dan pembunuhan berencana. Mazmur 32 yang tadi dikidungkan dengan sangat bagus, terima kasih, merupakan mazmur yang berisi pengakuan dosa Daud, saudara-saudara. Dan Mazmur 32 itu sebetulnya dapat juga menjadi mazmur dari perempuan berdosa dalam Injil Lukas. Yakni setelah Yesus berkata kepadanya, dosamu telah diampuni. Dan Yesus berkata lagi, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat. Saya menduga perempuan itu tetap berlinang air mata. Hanya bedanya kini air matanya adalah air mata sukacita. Air mata kegembiraan. Seperti yang diungkapkan oleh Daud dalam Mazmur 32. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan tidak berjiwa penipu. Saudara, berapa banyak kita mirip dengan perempuan berdosa itu? Maksud saya, berapa banyak kita melihat dan merasa dosa-dosa kita? Seberapa banyak kita menyadari kesalahan-kesalahan kita, penyimpangan kita, pembangkangan kita. Dan kitab suci berkata hanya mereka yang sangat menyadari, mungkin ditolong oleh perumpamaan, ditolong oleh pemberitaan, merekalah yang mengasihi Yesus. Merekalah yang dapat menyanyi dengan hati dan bukan mulutnya, dia segalanya bagi diriku. Dia segalanya dalam hidupku. Dia mati bagiku. Aku jadi baru. Dia ingin menjadi juru selamatmu. Dalam arti sedalam-dalamnya, sepenuh-penuhnya. Bukan cuma nyanyian yang verbal. Ketiga, saudara-saudara, menyadari dosa. Perumpamaan Lukas itu langsung terkait dengan Simon dan perempuan tersebut. Perempuan itu adalah perempuan berdosa yang tahu dirinya berdosa. Sedangkan Simon adalah orang Farisi yang merasa dirinya tidak berdosa karena ia sudah menjalankan segenap tuntutan Taurat. Dalam alam pikiran seorang Farisi, siapa yang menjalankan hukum Taurat sampai yang sekecil-kecilnya adalah orang yang benar. Sedangkan orang kebanyakan yang bukan Farisi, bukan ahli Taurat, tidak menjalankan Taurat sepenuh-penuhnya adalah orang-orang yang berdosa. Jadi Simon wajar merasa dirinya adalah orang yang benar oleh karena cara berpikir yang dianutnya.
Perumpamaan Nabi Nathan langsung terkait dengan Daud yang marah karena dosa orang lain. Sekalipun cuma perumpamaan, tetapi tidak menyadari sedalamnya dosanya sendiri. Pertanyaan bagi kita, kapankah terakhir kali kita merasa berdosa terhadap Tuhan? Ini bukan sensura morum ya. Kapan terakhir kali kita merasa berdosa terhadap Tuhan? Sering dalam GKI dan banyak gereja lain, dosa itu cuma dipikirkan dalam kerangka finansial, moral, etika. Oke, itu baik dipikirkan. Tapi saya ingin memperluas dan mempertanyakan, kapankah terakhir kali kita merasa berdosa terhadap sesama kita? Kapan terakhir kali kita merasa berdosa terhadap lingkungan hidup kita? Kapan terakhir kali kita merasa berdosa terhadap bumi yang kita tinggali ini? Sesungguhnya saudara-saudara, banyaklah dosa kita, baik saudara maupun saya. Tapi sejauh mana kita merasakan dosa itu dan merasa bersalah atas hal-hal itu? Perempuan itu yang berdosa dan diampuni Tuhan diasumsikan oleh bacaan leksionari mengikuti Yesus setelah pertobatannya, setelah pengampunannya, melayani Yesus bersama para perempuan lain. Tentang Simon Farisi itu, Lukas tidak bercerita apa-apa tentang pertobatan, sekalipun dia pasti menyadari apa kekurangannya, apa dosanya di hadapan Tuhan. Karena tidak diceritakan, mungkin saja dia bertobat, tapi tidak masuk dalam Injil. Tetapi mungkin juga dia mengeraskan hati. Kenapa? Karena dia punya status yang dia tidak mau mengubahnya. Dia punya jabatan, dia punya golongan, dia punya reputasi yang dia tidak rela dikorbankan hanya untuk mengaku dosa. Dan Paulus, mantan orang Farisi, menegaskan Allah bukan lebih suka kepada orang yang berdosa besar. Tetapi Paulus berkata tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman kepada Kristus Yesus. Perempuan itu diampuni Yesus bukan karena dia mencuci kaki Yesus dengan air matanya, bukan karena dia mengharumkan kaki Yesus dengan minyak wangi, tetapi dia dibenarkan dan diampuni dosanya karena dia beriman kepada Kristus, sadar akan dosa-dosanya. Orang yang merasa dirinya berdosa dan dibenarkan oleh Tuhan selalu melakukan tindakan transformatif atas dirinya sendiri, bukan atas orang lain. Paulus mengatakan, ini sebagai contoh, aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Ini ayat ini sangat banyak dikutip orang-orang Kristen. Tetapi ironisnya ialah pengutipan itu tidak dibarengi dengan praktek bahwa ia betul-betul hidup di dalam Kristus. Bahwa dia hidup di dalam Kristus dan Kristus hidup di dalam kita. Ini adalah pekerjaan seumur hidup yang mesti terus-menerus kita refleksikan.
penutup, saudara-saudara, tema hari ini mengasumsikan komunitas cinta kasih. Hal mana barulah akan terjadi kalau kita bertobat dari dosa-dosa kita. Orang lain tidak tahu dosa kita apa. Kitalah yang paling tahu dosa kita apa. Tuhan itu Maha Pengampun, seperti kata Daud, berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Dan juga berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan. Komunitas cinta kasih baru terjadi kalau kita memasuki panggilan Kristus terhadap orang-orang tersebut. Yang buta, yang lumpuh, yang kusta, yang tuli, yang mati secara spiritual. Dan membawa kabar baik bagi orang miskin, yaitu keluar dari kemiskinannya. Komunitas cinta kasih adalah komunitas yang diampuni, komunitas orang-orang yang diampuni dosanya oleh Tuhan. Bukan yang mengeraskan hati seperti Simon orang Farisi karena status sosialnya, karena jabatan, karena reputasi, karena kelas dan golongannya. Komunitas cinta kasih adalah komunitas orang-orang yang mencintai Tuhan, mencintai sesamanya, mencintai alam, flora dan fauna, mencintai bumi kita dan mempraktekkannya. Karena kita semua dicintai oleh Tuhan. Jadi marilah kita masuki komunitas seperti itu dengan badan kita, dengan jiwa kita, dengan roh kita. Tuhan memberkati saudara-saudara. Amin. jadikan. Begitu juga kami Tuhan, di mata-Mu amatlah berharga. Besar kasih-Mu kepadaku. Bunga bakung yang di padang Kau yang pelihara. Begitu juga kami Tuhan, yang berharap hanya kepada-Mu. Tak perlu khawatir hari esok. Ku bersyukur
indah Kau yang ciptakan. Bulan bintang berkilauan Kau yang jadikan. Begitu juga kami Tuhan, di mata-Mu amatlah berharga. Besar kasih-Mu kepadaku. Bunga bakung yang di padang Kau yang pelihara. Burung pipit di udara Kau yang beri makan. Begitu juga kami Tuhan, yang berharap hanya kepada-Mu. Tak perlu khawatir hari esok. Ku bersyukur karena kasih-Mu selalu baru, seperti fajar mereka. Tiap janji-Mu pelihara hidupku. Hari ini, esok dan selamanya. Ku bersyukur karena kasih setia-Mu selalu baru, seperti fajar mereka. Tiap janji-Mu pelihara hidupku. Hari ini, esok dan selamanya. Hari ini, esok dan selamanya. Mengundang umat untuk berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Saudara jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari kita menaikkan doa syafaat kita, saudara-saudara. Bapa dalam sorga, kami bersyukur untuk pemberitaan firman-Mu yang telah disampaikan. Bersyukur untuk cerita-cerita yang hidup dari Injil dan dari Perjanjian Lama. Bersyukur bahwa ada teguran bagi kami. Dan lebih bersyukur lagi ketika Roh Tuhan membangkitkan roh kesadaran kami. Sekarang kami mau berdoa bagi orang-orang lain, ya Tuhan. Kami berdoa bagi mereka yang sakit, Tuhan sembuhkanlah. Kami berdoa bagi mereka yang hidup dalam kekurangan, Tuhan cukupkan. Kami berdoa bagi mereka yang letih, lesu, putus asa, Tuhan tegarkan. Kami berdoa bagi mereka yang berulang tahun, tambahkan hikmat mereka. Kami berdoa bagi mereka yang melayani, perlengkapilah hati mereka. Kami berdoa bagi mereka yang terluka batinnya, pulihkanlah.
Kami berdoa bagi mereka yang berniat baik dan berbela rasa terhadap sesama, kuatkan dan tabahkan mereka, ya Tuhan. Kami berdoa, ya Tuhan, untuk keluarga-keluarga yang berduka cita, keluarga almarhum Peter Ten di Bandung dan dimanapun mereka berada, keluarga Aloysius Soleman Hussein yang melayani Tuhan di berbagai jemaat di Jakarta melalui musik dan paduan suara. Kiranya Tuhan menghiburkan keluarga-keluarga yang berduka ini dan yang merasa kehilangan, menyadarkan mereka bahwa kasih sayang Tuhan kepada almarhum ini lebih daripada kasih keluarga kepada mereka. Kiranya Tuhan memberikan kepada mereka hati yang rela untuk melepas kekasih mereka. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami, Tuhan. Kami bersyukur atas pemimpin-pemimpin yang jujur, yang peduli kepada rakyat, yang memajukan bangsa dan negara, memajukan kota dan metropolitan. Tetapi kami berdoa, Tuhan, supaya Tuhan berkati mereka, Tuhan jagai mereka, Tuhan anugerahkan kepada mereka kemampuan untuk membawa bangsa dan negara kami ke arah yang maju, makmur, adil, setara, dan berperi kemanusiaan. Sebaliknya kami berdoa, kiranya pemimpin-pemimpin bangsa dan negara kami yang jahat, singkirkanlah mereka, Tuhan. Berilah mereka pertobatan, berilah mereka melihat dosa-dosa mereka. Seperti Daud didorong untuk melihat dosanya sendiri. Kami berdoa bagi dunia dan bumi kami yang makin hari makin hancur karena ulah orang-orang yang serakah, tetapi juga ulah semua orang termasuk kami. Peliharakanlah dunia dan bumi kami, ya Tuhan. Bapa dalam sorga, dengarkanlah syafaat kami yang kami naikkan dalam nama Yesus yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tiba saatnya bagi kita untuk mempersembahkan persembahan kita. Nas persembahan pada hari ini diambil dari Amsal 28 ayatnya yang ke-27. Siapa memberi kepada orang miskin tak akan berkekurangan, tetapi orang yang menutup matanya akan sangat dikutuki. Marilah
Kita menyanyikan dari NKB 134 bait 1 sampai 4. Kasih ya Tuhanku atas hari pemberian-Mu, hari baru limpah rahmat dan dipenuhi oleh
kita berdoa. Ya Tuhan, pada pagi ini kami mau mengucap syukur atas kesempatan yang telah Engkau beri, sehingga kami boleh berbagi dengan sesama kami lewat persembahan yang telah kami kumpulkan ini. Berilah hikmat-Mu ya Bapa, agar kami boleh mengelolanya hanya seturut dengan kehendak-Mu saja. Dalam nama anak-Mu yang tunggal Tuhan kami, Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin. NKB 138 baitnya 1 sampai 2. Makin serupa Yesus Tuhanku, inilah sungguh kerinduanku. Makin bersabar, lembut dan merenyah, makin setia dan rajin bekerja. Ya Tuhanku, ku berikan padamu hidup penuh dan hatiku senang. Hapuskanlah semua dosaku, jadikanlah ku milik-Mu tetap. Makin serupa Yesus Tuhanku, setiap hari ini doaku. Makin bergiat menjadi murid-Nya, makin berani menjadi saksinya. Ya Tuhanku, ku berikan padamu hidup penuh dan hatiku senang. Hapuskanlah semua dosaku, jadikanlah ku milik-Mu tetap. Jemaat kekasih Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus, Syukur kepada Allah, terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Pergilah dengan sejahtera, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.